Hai Bapak Ibu semuanya, kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan e-rapor SMK khusus kurikulum Merdeka. Sebelum menggunakan e-rapor ini, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu daftar nilai, daftar nilai. Yang berikut elemen CP, TP, dan ATP. Semuanya sudah disiapkan, baru mulai mengoperasikan e-rapor SMK untuk menginput nilainya. Karena sebelum menginput nilai, kita harus mengisi terlebih dahulu beberapa komponen, yaitu elemen CP, TP, dan ATP. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tampilan login dari e-rapor SMK khusus kurikulum Merdeka versi 7.03. Aplikasi ini didapatkan langsung dari Direktorat SMK. Jadi ini resmi digunakan atau dirilis oleh Direktorat SMK. Oke, untuk login ke dalam aplikasi ini, Bapak Ibu silakan meminta email dan password pada operator sekolah. Oke, setelah itu pada kolom email di input email, pada kolom password di input password yang sudah didapatkan dari operator sekolah. Selanjutnya silakan login. Maaf, ada kendala jaringan. Kita login terlebih dahulu. Oke, ini tampilannya Bapak Ibu. Untuk menu beranda di sini ditampilkan kelas-kelas yang mata pelajarannya kita ampuh. Misalnya pada beranda ini tertera dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga pada kelas 10.1 AKL dan 10.2 AKL. Untuk dashboard ini pada menu detail di sini kita bisa melihat menu detailnya. Di sini ada data-data nilai, data siswa, dan capaian kompetensi yang sudah diraih oleh siswa. Kita bisa melihatnya di sini untuk setiap kelasnya yang kita ampuh. Yang berikut ada menu referensi. Di dalam menu referensi ini ada peserta didik, ada data PD aktif. Untuk PD aktif ini berisi semua data siswa pada sekolah. Ini tampilan semua siswa, tinggal dicari tingkatan rombel. Kita ingin melihat detail datanya, silakan klik detail. Di sini kalau kita mau merubah datanya, misalnya anaknya keberapa, silakan dirubah. Setelah itu diklik simpan atau perbaharui. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pada menu referensi, submenu referensi itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini berisikan CP yang dimiliki oleh Bapak Ibu pada setiap mata pelajaran ya Bapak Ibu. Kompetensi dasar ini kita lihat ada semua elemen dan CP. Ini elemennya dan ini capaian pembelajarannya atau CP. Di sini kita bisa mengedit kalau seandainya capaian pembelajaran tidak sesuai. Untuk elemen dan capaian pembelajaran sudah disiapkan oleh aplikasi, bukan diinput oleh operator, tapi sudah disiapkan sendiri oleh aplikasinya. Tinggal kita mengubah kalau seandainya ingin mengubah, atau menghapus kalau seandainya ingin menghapus, atau menonaktifkan kalau tidak digunakan atau tidak sesuai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini menu ubah ringkas, silakan diklik kalau ingin merubah datanya. Selanjutnya jangan lupa simpan kalau sudah merubah. Yang berikut ada hapus jika ingin menghapus. Ya, biasa muncul pop up. Kalau ingin menghapus, silakan diklik yakin. Atau ingin menonaktifkan, selalu muncul pop up untuk memastikan kembali.
atau ingin menghapus data ganda. Apabila ada elemen atau CP yang ganda, silakan dihapus. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke menu capaian pembelajaran. Di sini ada capaian pembelajaran. Semua capaian pembelajaran yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua ditampilkan di sini berdasarkan dari kompetisi yang sudah Bapak Ibu tentukan. Oke, di sini ada menu tambah apabila Bapak Ibu ingin menambahkan capaian pembelajaran. Yang berikut ada menu nonaktif dan aktif. Apabila di sini statusnya aktif, maka capaian pembelajaran elemen atau fase itu yang digunakan. Apabila tidak ingin menggunakan elemen CP atau fase tersebut, silakan dinonaktifkan. Seperti itu ya Bapak Ibu, silakan diklik nonaktifkan. Yang berikut kita ke tujuan pembelajaran. Ya, ada menu tujuan pembelajaran. Ini kebetulan karena saya sudah menginput pada kelas 10.1 AKL. Sebagai tutorial saya tambahkan data untuk kelas 10.2 AKL karena saya juga mengampu kelas 10.2 AKL. Nah sekarang pada menu tujuan pembelajaran ini kita klik tambah data untuk memasukkan elemen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Oke, kita pilih kelas, tingkatan kelas, selanjutnya 10.2 AKL. Selanjutnya dipilih mata pelajaran. Ya, silakan Bapak Ibu memilih CP berdasarkan yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Di sini saya untuk semester ganjil CP-nya peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses akuntansi secara menyeluruh. Jadi saya memilih CP-nya peserta didik mampu memahami tahapan proses akuntansi secara menyeluruh. Ya, setelah dipilih, silakan Bapak Ibu mengunduh template tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Template diunduh. Silakan Bapak Ibu buka templatenya. Silakan dibuka templatenya. Oke Bapak Ibu, ini tampilan untuk templatenya. Untuk capaian pembelajarannya berdasarkan yang sudah kita pilih pada e-rapor tadi, tujuan pembelajarannya silakan diinput sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu buat. Di sini capaian pembelajarannya yang sudah saya tentukan dengan tujuan pembelajarannya berjumlah ada 2 tujuan pembelajaran. Saya input ke dalam template. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Oke, jangan lupa setelah menginput disimpan lalu diupload pada browser. Ya Bapak Ibu, di sini menu browsernya ada, diklik browser. Setelah itu diupload template yang sudah kita input tujuan pembelajarannya tadi. Oke, berhasil diinput. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah membuat tujuan pembelajaran pada kelas 10.1 AKL dan baru tadi saya menginput tujuan pembelajaran pada 10.2 AKL. Kita lihat di sini pada kolomnya ada kolom rombel, terdapat 2 kelas di dalamnya. Hal ini terjadi karena tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang sama, sehingga rombelnya dimasukkan ke dalam satu kolom. Untuk selanjutnya mempermudah proses pengerjaan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu melakukan menyalin
dari kelas yang satu ke kelas yang lain apabila capaian dan tujuan pembelajarannya sama. Silakan Bapak Ibu menyalin. Nah, sebelum Bapak Ibu menyalin, pastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah diinput dengan benar. Apabila tujuan pembelajarannya salah diinput, maka Bapak Ibu bisa memilih menu aksi dan mengubah data. Memilih pada menu ubah data ya Bapak Ibu. Silakan diklik dan diubah datanya saja, jangan lupa disimpan. Oke, karena kelas 10.1 CP dan TP-nya sama, maka saya ingin menyalin ke kelas 10.2. Tinggal Bapak Ibu memilih rombel yang ingin disalin datanya. Misalnya saya memilih, karena kebetulan tadi saya sudah menginput pada rombel kelas 10.2, tujuan pembelajarannya memahami proses bisnis. Yang berikut memahami tahapan proses akuntansi pada berbagai jenis perusahaan. Selanjutnya saya ingin menyalin dari kelas 10.1 AKL ke kelas 10.2 AKL. Silakan dipilih menu aksi. Pastikan dulu ya Bapak Ibu bahwa di dalam rombel ini hanya baru satu kelas. Apabila disalin akan muncul 2 kelas dan seterusnya, sesuaikan dengan jumlah kelas yang ingin Bapak Ibu salin. Silakan dipilih menu aksi, mapping rombel. Oke, sekarang sudah muncul rombongan belajar 10.1 AKL. Kita ingin menyalin ke kelas lain. Silakan dipilih tingkat kelasnya, kelas 10. Setelah itu pilih rombel tujuan yang akan disalin. Misalnya dari kelas 10.1 AKL, data yang sudah ada, TP-nya saya ingin menyalin ke kelas 10.2 AKL. Oke, setelah itu diklik simpan. Oke, sebelumnya tadi hanya menampilkan 10.1 AKL, sekarang sudah ditampilkan 10.2 AKL dengan tujuan pembelajaran yang sama. Apabila Bapak Ibu salah memilih kelas, silakan Bapak Ibu mengklik hapus kelas mana yang salah disalin. Silakan dipilih dan diklik hapus. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lihat apakah sudah tersalin. Biasanya mesti di refresh lagi tergantung jaringan. Apabila jaringannya bagus, otomatis langsung rombelnya terdapat 2 kelas. Ya, selanjutnya saya menyalin ke kelas lain lagi. Pilih menu aksi kembali, pilih mapping rombel. Ya, dipilih tingkat kelas. Di sini masih satu kelas. Saya ingin menyalin ke kelas 10.2 KL. Tinggal dipilih rombel tujuannya dan disimpan. Mapping kembali, kita salinkan semua karena kebetulan tujuan pembelajarannya sama. Tinggal disalin saja supaya mempermudah proses pengerjaan.
pelajarannya. Selanjutnya kita ke menu bobot penilaian. Untuk menu bobot penilaian ini, silakan Bapak Ibu berkoordinasi ke bagian kurikulum untuk menentukan bobot nilainya. Tergantung kebijakan dari bagian kurikulum Bapak Ibu. Ya, di sini bobot penilaiannya, setiap kelasnya disiapkan masing-masing. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Tinggal dimasukkan bobot sumatif materinya berapa, bobot sumatif akhirnya berapa, dan diklik simpan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya untuk nilai akademik. Di nilai akademik, untuk menu nilai akademik ada submenu asesmen sumatif. Ya, di sini asesmen sumatif, silakan Bapak Ibu memilih tingkat kelas, rombongan belajarnya dipilih reguler. Terus kelas yang ingin di input nilai asesmennya, karena Bapak Ibu jaringannya terganggu sehingga memunculkan datanya agak lama. Selanjutnya dipilih mata pelajarannya. Yang berikut dipilih jenis asesmennya. Yang pertama kita isi sumatif lingkup materi. Ada dua asesmen, ada lingkup materi dan sumatif akhir semester. Nah, di sini ada tampilan menu, tampilan data, minta maaf. Untuk sumatif lingkup materinya, silakan Bapak Ibu input apabila Bapak Ibu ingin menginput manual. Kalau Bapak Ibu ingin menginput menggunakan template, silakan di download templatenya terlebih dahulu. Oke, ini template nilainya baru bisa terunduh. Ya, templatenya seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melihat data PD. Nah, untuk TP-nya silakan, ini TP-nya yang pertama, memahami proses bisnis secara umum. Oke. Ini semua TP ditampilkan. Jadi Bapak Ibu siapkan daftar nilai terlebih dahulu untuk mengisi data pada tujuan pembelajaran atau mengisi data nilai pada tujuan pembelajaran. Oke, di sini yang sudah saya siapkan. Untuk data siswa yang saya ambil sampel tadi, Ahmadin Jamaluddin. Di sini nilainya untuk elemen proses bisnis di bidang akuntansi, tujuan pembelajarannya memahami proses bisnis secara umum, nilainya adalah 88. Jadi saya inputnya 88. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kedua, memahami tahapan proses akuntansi pada berbagai jenis perusahaan. Kita lihat di daftar nilai. Tujuan pembelajaran yang kedua, memahami tahapan proses akuntansi berbagai jenis perusahaan. Nilainya adalah 86. Diikut 86. Selanjutnya, memahami prinsip-prinsip dan konsep perbankan dasar. Untuk nilainya, kita lihat bersama pada daftar nilai. Ya, ini berarti sudah elemen yang kedua ya Bapak Ibu. Silakan kembali lagi pada elemen yang kedua. Memahami prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar. TP yang pertama, elemen kedua, nilainya 85. Kita input pada templatenya 85. Yang berikut, memahami prinsip-prinsip dan konsep perbankan dasar.
kita lihat nilainya pada daftar nilai. Memahami prinsip-prinsip dan konsep perbankan dasar. Tujuan pembelajaran yang kedua, nilainya adalah 88. Silakan di input. Oke, yang berikut untuk elemen yang ketiga. Karena kebetulan untuk elemen yang kedua hanya 2 tujuan pembelajaran, otomatis yang berikutnya adalah elemen tujuan pembelajaran yang berikut pada elemen yang berikut. Elemen yang ketiga, lihat memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual. Kita lihat pada memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual. Kita lihat nilainya berapa yang diperoleh. 74. Saya masukkan nilainya 74. Selanjutnya, memahami perkembangan aplikasi komputer yang banyak digunakan di dunia industri dan dunia kerja. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang berikut, ya, ini tujuan pembelajaran yang kedua dengan nilainya 88. Kita input pada template. Oke, yang berikut. Di sini tujuan pembelajaran untuk elemen ketiganya hanya 2 tujuan pembelajaran, maka yang berikut tujuan pembelajaran pada elemen keempat. Ya, kita lihat memahami profesi akuntansi lulusan SMK. Ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginput semua nilai pada setiap tujuan pembelajaran, silakan di save dan di upload pada menu asesmen sumatif yang sebelumnya kita sudah unduh templatenya. Klik menu browser dan pilih template yang sudah kita isi nilainya. Ya, kita lihat prosesnya. Oke, nilainya sudah masuk. Yang tadi saya input pada Ahmadin Jamaluddin, nilainya sudah masuk. Nah, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu mengklik simpan. Oke, datanya sudah berhasil disimpan. Ya Bapak Ibu, selanjutnya tadi kita sudah membuat asesmen sumatif lingkup materi. Selanjutnya kita akan membuat asesmen akhir semester. Kita akan menginput nilainya. Ya, tadi kita sudah menginput sumatif lingkup materi. Sekarang kita pilih sumatif akhir semester untuk menginput nilainya. Silakan Bapak Ibu jika ingin mengunduh templatenya, silakan diunduh, diisi seperti pada sumatif lingkup materi. Karena ini hanya 2 kolom, saya mengambil sampel hanya satu siswa, maka saya langsung menginputnya secara manual. Saya kembali melihat pada daftar nilai untuk sumatif akhir semester. Di sini nilainya yang saya masukkan yaitu 81, karena ada 2 penilaian, sumatif tengah semester dan akhir semester, dengan hasil pengolahannya mendapat nilai akhir sumatifnya pada tes, karena saya melakukan penilaiannya menggunakan tes. Nilainya 81, langsung saya masukkan 81 pada nama yang saya jadikan sampel tadi, nilainya 81. Setelah diinput, jangan lupa Bapak Ibu mengklik simpan. Ternyata datanya sudah tersimpan.
Oke, datanya berhasil tersimpan. Ya, setelah Bapak Ibu menentukan sumatif lingkup akhir materi dan sumatif akhir semester, selanjutnya ke nilai akhir Bapak Ibu. Pada menu nilai akademik, submenu nilai akhir, silakan dipilih kembali tingkat kelas, jenis rombongan belajar, ya. Setelah diinput datanya pada mata pelajaran setelah ditentukan, sekarang pilih bentuk penilaiannya, nilai asesmen. Untuk pada nilai asesmen di sini, kita lihat pada sampel siswa yang sudah saya tentukan. Nah, di sini Bapak Ibu ditampilkan setiap siswa memiliki tujuan pembelajarannya masing-masing. Di sini ditampilkan setiap siswa dengan tujuan pembelajarannya. Di sini mau mengukur apakah siswa tersebut sudah tercapai atau belum berdasarkan nilai yang diperoleh untuk nilai akhirnya. Tetapi untuk ketercapaian per tujuan pembelajarannya perlu kita tentukan. Misalnya di sini berdasarkan daftar nilai yang telah saya buat, untuk elemen 1 kita lihat nilainya tujuan pembelajaran 1 dan 2-nya semua tercapai. Maka di sini saya input atau saya pilih tercapai. Yang berikut tercapai, yang kedua. Yang berikut yang ketiga, untuk tujuan pembelajarannya kita lihat memahami prinsip-prinsip akuntansi dasar dan perbankan dasar. Di sini semua tercapai. Silakan dipilih tercapai. Tercapai dan tidak tercapainya tergantung KKM yang Bapak Ibu tentukan. Selanjutnya untuk elemen yang berikut, elemen yang ketiga. Di sini ada nilai yang tidak tercapai pada tujuan pembelajaran 1. Kita lihat tujuan pembelajaran 1 yaitu memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual. Kita lihat memahami perkembangan standar akuntansi mulai dari pembukuan secara manual sampai kepada penggunaan teknologi. Tertera tidak tercapai, maka kita pilih tidak tercapai. Yang lainnya tercapai. Silakan Bapak Ibu tentukan berdasarkan nilai yang Bapak Ibu buat. Ya, setelah menginput atau menentukan ketercapaian setiap peserta didik berdasarkan masing-masing tujuan pembelajaran, silakan Bapak Ibu simpan datanya. Kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Tadi kita baru menentukan nilai asesmen. Sekarang kita tentukan nilai akhir. Di sini nilai akhir Bapak Ibu secara otomatis berdasarkan nilai asesmen yang telah kita tentukan. Nilai ya Bapak Ibu, ini tampilan nilai akhir. Ya, jadi tidak perlu Bapak Ibu input lagi karena sudah pada nilai asesmen tadi sudah Bapak input, maka otomatis nilai akhir akan mengikuti Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu memilih nilai pada capaian kompetensi. Bapak Ibu memilih menu capaian kompetensi. Oke, yang dipilih reguler seperti biasa Bapak Ibu. Untuk capaian kompetensinya sudah dimuncul deskripsi berdasarkan yang sudah Bapak Ibu buat pada nilai akhir tadi. Ini data ini akan ditampilkan pada rapor nanti Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu untuk capaian kompetensinya jangan lupa setelah Bapak Ibu klik jangan lupa simpan.
Oke, setelah berhasil disimpan, jangan lupa tadi nilai akhir sempat dilewatkan tadi. Nilai akhirnya jangan lupa diklik simpan ya Bapak Ibu, karena kalau tidak disimpan maka datanya tidak akan muncul pada rapor wali kelas. Maka Bapak Ibu harus mengklik simpan. Oke, tadi lupa diklik simpan. Oke, untuk capaian kompetensinya juga sudah. Di sini ada tombol reset. Apabila Bapak Ibu ingin mereset kembali capaian pembelajaran atau menghapus capaian pembelajaran, silakan di reset. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, selanjutnya menu nilai akademik, submenu penilaian sikap. Untuk menu ini tidak bisa dilakukan penginputan data karena yang bisa diinput oleh wali kelas.